Yeah, it's okay, it's okay, it's okay. You may listen to me with sleep. It's up to you. Oke anak-anak, Ustazah Vita mulai ya. Kita belajar matematika dulu. Nanti kalian perhatikan penjelasannya Ustazah. Nanti Ustazah akan pilih kalian satu persatu untuk menjawab pertanyaannya ya. Nanti Ustazah kasih waktu untuk mencoba, jangan khawatir. I will share my screen. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Can you see my screen? Bisa lihat screen-nya Ustazah? Oke. Anak-anak, kalau kemarin kita udah belajar membandingkan pecahan sama mengurutkan pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ustazah akan awali dengan sebuah cerita supaya kalian tahu bagaimana sih sebenarnya kok bisa sih misalnya ya, kok bisa sih misalnya 5/4, kok bisa jadi 1/4 misalnya seperti itu ya. Wait, I will admit Ustazah Ati. Ustazah Ati, saya jadikan co-host ya. Iya. Oke. Datang soalnya Ustazah Ati baru masuk kelas. Iya, baru keluar juga kok. Mungkin tadi itu angkotnya yang lama Ustazah Ati, jadi perjalanan. Oh iya. Ya. Oke anak-anak, Ustazah akan mulai jelaskan lewat cerita dulu ya. Jadi kalian nanti bisa paham kok bisa sih diubah jadi seperti itu. Nah, misalkan nih, bentar. Misalkan Ustazah punya 5 batang coklat ya. Misal Ustazah punya 5 batang coklat. Nah, ini Ustazah punya 5 batang coklat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coklat-coklatnya Ustazah ini yaitu bentuknya persegi panjang. Anggap aja coklat. Nah, tak tulis sih wes, coklat. Nah, terus coklat-coklat ini akan Ustazah bagi ke 3 anak. Misalnya Ustazah mau bagi ke siapa ya? Ke Miro Miro. Di Miro. Terus habis itu ada Alo. Terus ada Uyi. Nah, Miro, Alo sama Uyi ini mau Ustazah bagi coklatnya Ustazah. Tambah satu lagi ya. Misalnya Ustazah bagi ke Adi. Oke, Adi. Adi juga dapat deh. Nah, coklat yang pertama Ustazah kasihkan ke Adi. Adi dapat 1 coklat. Coklat yang kedua Ustazah kasihkan ke Miro, dapat 1 coklat. Coklat yang ketiga Ustazah kasihkan ke Alo. Coklat yang keempat Ustazah kasihkan ke Uyi. Udah dapat satu-satu semua, terus Ustazah Vita bingung. Loh, masih ada sisa 1 coklat ini di sini. Padahal Ustazah sudah berjanji ke 4 anak ini, kalau Ustazah mau membaginya itu sama rata. Jadi nggak ada yang dapat 2, yang lainnya dapat 1. Itu kan nggak adil ya, nggak sama rata. Ustazah sudah janji mau baginya sama rata. Terus gimana caranya? Nah, berarti Ustazah harus punya ide. Oh iya, berarti coklat ini harus Ustazah bagi jadi 4 bagian sama rata, supaya bisa dibagi ke 4 anak itu. Akhirnya Ustazah bagi nih jadi 4. Ini ya. Jadi yang awalnya 1 coklat, Ustazah bagi jadi 4. Jadi setiap bagiannya ini adalah 1/4 bagian. Nah, 1/4 bagian ini Ustazah kasihkan ke Adi 1.
Terus yang satu lagi Ustazah kasihkan ke Miro 1. Ya, jadi Adi ini dapat tambahan 1/4, Miro dapat tambahan 1/4. Terus 1/4 lagi Ustazah kasihkan ke Alo 1. Alo dapat tambahan 1/4. Gitu ya. Terus 1/4 lagi Ustazah kasihkan ke Uyi 1. Jadi Uyi juga dapat tambahan 1/4. Nah, sehingga siapa ini? Adi tadi kan dapatnya berapa ini setiap anak? Ini kan dapat 1, 1, 1. Jadi Adi, Miro, Alo, sama Uyi masing-masing dapatnya 1, 1/4. Miro juga dapatnya 1, 1/4. Alo juga dapatnya 1, 1/4. Uyi juga dapatnya 1, 1/4. Nah, kita bisa menuliskan ceritanya Ustazah tadi ke dalam sebuah kalimat matematika. Kalimat matematikanya awalnya berapa coklat tadi yang dipunyai Ustazah? Ustazah tadi awalnya punya 5 coklat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ustazah punya 5 coklat. Terus Ustazah bagi ke 4 anak. Ke Adi, ke Miro, ke Alo, sama ke Uyi. Maka setiap anak akan mendapat 1/4 coklat. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi sebuah pecahan biasa, ini pecahan biasa, itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Itu ya. Nah, sekarang apa sih pecahan campuran itu? Yang seperti apa sih cirinya pecahan campuran itu ya? Pecahan campuran itu cirinya dia punya yang namanya bilangan bulat dan sebuah pecahan sederhana. Jadi misalkan Ustazah punya 5, 3/4. Maka yang dinamakan bilangan bulat itu yang ini anak-anak. Nah, ini bilangan bulat. Bilangan bulat. Kemudian 3/4-nya ini itu disebut pecahan sederhana. Nah, kalau ada pecahan yang sudah memiliki ciri-ciri seperti ini, maka bisa disebut pecahan campuran. Jadi ini kita sebut sebagai pecahan campuran. Gitu ya. Tuh, nah, cirinya sebuah pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran itu hanya satu cirinya. Misalkan Ustazah punya pecahan A per B. A itu kan pembilang ya. Kalau B-nya karena letaknya di bawah jadi penyebut. Cirinya itu adalah A pasti lebih besar dari B. Itu baru pecahan itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bisa diubah kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi Ustazah barusan kasih contoh coklat tadi. Ustazah punya pecahan 5/4 kan tadi. Nah, ini kan 5 lebih besar dari 4 kan? Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi berapa tadi? Jadi 1/4 ya. Tuh. Contoh lain misalnya Ustazah punya 3/4. Apakah 3/4 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? 3 itu lebih kecil dari 4. Berarti kan tidak memenuhi syarat ini kan? Syarat yang A lebih besar B tadi. Maka 3/4 itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Begitu. Ya. Sekarang kita ke cara cepatnya. Saya mau kasih contoh. Misalkan contoh yang sama aja ya sama tadi. Kita misalkan Ustazah punya 5/4. Ini kita bisa pakai dua cara nanti. Ini cara satu, yang di sini cara dua. Nah, misalkan kita mau menghitung 5/4 pakai cara cepat, ada dua cara. Yang pertama kita pakai pembagian bersusun. Jadi 5 dibagi 4.
4 kali berapa yang mendekati 5? Kan 4 kali satuan ya. Hasilnya 4. 5 dikurangi 4, 1. Nah, sisa 1 ini, sisanya ini kita letakkan di atas sebagai pembilang. Per 4-nya ini langsung ngikut sebagai penyebut. Jadi hasilnya 5/4 itu adalah 1/4. Sama juga kan dengan yang cara coklat-coklat tadi ya. Tuh. Nah, atau kalian bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu misalnya sama ya, kita mau buktikan 5/4. Cara yang kedua itu dengan pengurangan berulang. Jadi kalian bisa mengurangkan 5 itu dengan 4 dikurangi. Hasilnya berapa ini? 1 kan? Nah, karena 1 sudah tidak bisa dikurangi dengan 4, maka 1 ini sudah sebagai sisanya. Jadinya kita mengurangkannya berapa kali ini? Oh, mengurangkannya hanya 1 kali, usah ada di sini saja, ya kan? Hanya 1 kali aja, berarti 1 di sini. Terus 1 sisanya ini taruh di atas sebagai pembilang. Yang ini taruh di bawah sebagai penyebut. Sama hasilnya ya. Saya kasih contoh lain dengan 2 cara ini biar lebih paham. Contoh lainnya misalnya Ustazah punya 7/3 ya. Kita pakai cara yang pertama dulu ya. 7 dibagi 3. 3 kali berapa ada 7? 3 kali 2. Mendekati kan ya. Enggak sampai 7. 3 kali 2, 6. Oke, sisa 1. Nah, sisanya ini ditaruh di atas sebagai pembilang, terus 3-nya ini sebagai penyebut. Jadi jawabannya 2, 1/3. Ya. Misalnya kalau pakai cara yang kedua juga sama. 7/3. Kita pakai cara yang kedua ya. 7 kita kurangi dengan 3. Hasilnya 7 dikurangi 3 berapa? 4 kan? Oh, 4 ini masih bisa dikurangi 3 lagi ya, dikurangi lagi. Kurangi 3. Hasilnya berapa? 1 ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kali kita melakukan pengurangan. Kita melakukan pengurangan ini 1 kali, ini 2 kali ya. Oh, maaf. Gini aja, biar nggak bingung. Ini pengurangan yang pertama ya. Terus ini pengurangan yang kedua. Berarti kan ada 2 kali. Berarti di sini 2. Itu. Terus sisanya ini letakkan sebagai pembilang. 1 per yang ini sebagai penyebut. Jadi jawabannya 2, 1/3. Sama mau pakai cara 1, mau pakai cara 2. Ini juga sama, mau pakai cara 1, mau pakai cara 2. Sama kan hasilnya. Nah, nanti setelah ini kalian bisa coba latihan soal di buku paket kalian. Buku paket kalian halaman berapa itu? 13 ya. Silakan dibuka anak-anak halaman 13. Nah, halaman 13 itu ada latihan. Hanya ada 6 soal saja. 6 soal itu bisa kalian coba. Ini screen-nya Ustazah nggak Ustazah tutup ya, biar kalian bisa melihat kalian mau pakai cara pertama atau mau pakai cara kedua. Atau Ustazah aku punya cara yang lain. Boleh, terserah ya. Boleh pakai cara yang lain. Nggak harus sama dengan Ustazah. Kalian terserah mau pakai cara yang mana. Ustazah minta tolong untuk kalian coba dulu sebelum nanti Ustazah sama Ustazah Ati akan memilih ya dari kalian untuk menjawab. Jadi silakan dicoba dulu. Nomor 1 sampai nomor 6. Silakan anak-anak, saya basmalah first. Bismillah. Kalau kalian ada yang kurang paham, masih bingung, silakan bisa raise hand. Ya. Raise hand di fitur partisipan itu ya. Tuh, pakai fitur raise hand. Kalian bisa raise hand di situ, nanti Ustazah akan spotlight. Ini Bilqis raise hand ya?
Iya, Resenus. Oh ya, coba Bilkis. Di nih, Bilkis. Bilkis dan unmute dulu. Your speaker. Ya. Dibuka halaman berapa, Us? Oh, halaman 13, Bilkis. Halaman 13 nih ya, usah ada tulis di screen ya. Nih, halaman 13. Nah, silakan. Nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sampai 6. 6 soal saja. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Bilkis? Enggak, oke. Silakan dicoba dulu. Nanti Ustazah panggil satu-satu ya. Mas Valen, silakan dikerjakan. Mas Valen, Dikerjakan, Nak. Kamu Resenta? Mau tanya, Ta? Di unmute. bisa unmute Mas Valen kalau mau tanya. Oke, tanya apa, Nak? Sudah. Oh, sudah, Us. Pas, Mas Valen. Oke. Tunggu temennya ya. Bisa dicek lagi jawabannya. Oke, good job Mas Valen, excellent. Mas Arya sudah? Mas Arya sudah? Oh, belum. Ya, silakan dicoba dulu. Kalau bingung bisa tanya ya, pakai resen. Masih ada waktu, silakan dicoba dulu. 6 soal saja itu ya. Pak Jila, sudah selesai? Belum? Ya, bisa dilanjutkan ya. Silakan dilanjutkan.
Mas Barka. Gimana ini Mas Barka ini? Halo Mas Barka? Nggak ada orangnya.